Kedengeran, Kak. Oke, siap. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman cerita semua. Oke, tadi Sore. Alhamdulillah kabarnya baik semua ya. Ini ya, ada beberapa tadi. Ada dari Kak Dominikus, luar biasa, bahagia. Ada Kak Lovina, Alhamdulillah baik. Semoga teman cerita yang lainnya juga bahagia dan baik-baik ya. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik teman cerita. Sebelumnya saya terima kasih kepada teman cerita semua yang hadir pada kegiatan kita di minggu kedua di tanggal 24 Maret 2024. Yang sebelumnya kita telah melaksanakan webinar Ramadan di minggu pertama yaitu tanggal 17 Maret. Oke, selamat datang di webinar Ramadan dengan judul Toxic Relationship Bertahan atau Lepaskan. Bersama saya, Ceni, selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan kepada pihak penyelenggara yaitu ceritakan.id sebagai platform edukasi dan layanan konsultasi psikologi. Untuk lebih detailnya, teman-teman boleh kepoin atau follow IG-nya dan TikTok @ceritakan.official. Oke, teman-teman, sebelum melanjutkan kegiatan, ada beberapa tata tertib webinar yang harus dipatuhi. Yang pertama, akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara webinar dimulai. Yang kedua, peserta menggunakan nama yang sama saat pendaftaran webinar. Yang ketiga, peserta berperilaku sopan dan santun selama webinar berlangsung. Yang keempat, peserta berpakaian rapi dan sopan serta diharapkan mengaktifkan kamera saat webinar berlangsung. Yang kelima, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang sudah disiapkan oleh ceritakan.id. Yang keenam, panitia akan menonaktifkan audio atau mute peserta selama webinar berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab ya. Yang ketujuh, peserta diharapkan dapat menjaga proses webinar agar kondusif dan saling menghormati selama webinar berlangsung. Yang kedelapan, peserta dapat bertanya, menyampaikan pendapat dan gagasan dengan santun melalui kolom chat selama webinar berlangsung. Yang kesembilan, peserta dapat bertanya, menyampaikan pendapat atau gagasan saat sesi tanya jawab menggunakan fitur raise hand dan setelah dipersilahkan oleh moderator. Yang kesepuluh, peserta wajib mendaftar dan mengikuti acara hingga selesai serta mengisi form feedback sebagai syarat telah mengikuti webinar untuk e-sertifikat dan materi. Yang ke-11, e-sertifikat akan dikirimkan maksimal 14 hari setelah webinar berlangsung melalui email kepada peserta yang mengikuti acara hingga akhir dengan mengisi form feedback. Untuk linknya akan diberikan melalui kolom chat di akhir sesi ya teman-teman. Nah, untuk info selanjutnya, bagi dua peserta yang beruntung akan mendapatkan diskon 50% konseling. Lalu bagi peserta yang berada di wilayah Bali atau Lombok bisa memilih konsultasi online atau offline. Lalu untuk klaim vouchernya berlaku hingga 31 Maret. Untuk teman-teman yang lainnya, yang kecuali yang dua beruntung nanti bisa kepoin atau follow IG-nya untuk konsultasi. Jadi misalnya teman-teman ada yang mau konsultasi, bisa hubungi langsung IG ber.jeda.sejenak_. Oke, teman-teman. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sapa pembicara kita. Pembicara kita yaitu Kak Fitriani Hidayah, MPC Psikolog, merupakan psikolog klinis dan founder Berjeda Sejenak. Untuk Kak Fitriani,
Selamat sore, Kak. Halo, selamat sore. Halo, bagaimana, Kak? Kabarnya sehat nggak? Sehat banget hari ini, Alhamdulillah. alhamdulillah. Puasanya lancar, Kak? Lancar, alhamdulillah. Oke, baik, Kak. Tanpa perlu berlama-lama lagi nih, teman-teman juga pasti udah penasaran dengan materinya. Oke, Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. oke, thank you, Jenny. Sama-sama. Oke, teman-teman, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Fitriani Hidayah. Tapi biasa dipanggil Pipit sih, kalau misalnya dari teman-teman atau keluarga dekat gitu biasanya manggilnya Pipit, tapi boleh teman-teman memanggil apa aja. Aku salah satu psikolog klinis dan founder dari Berjeda Sejenak yang hari ini bakal ngasih materi tentang toxic relationship gitu. Nah, hari ini aku bakal collab nih sama ceritakan ID ya. Jadi di sini nanti teman-teman boleh banget untuk nanya kalau misalnya emang banyak banget pertanyaan dari apa yang bakal aku sampaikan hari ini. Terus teman-teman juga boleh banget nanti sharing atau tag IG-nya berjeda sejenak, nanti pasti kita repost untuk webinar hari ini. Gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya. eh di sini yang ikut webinar pada hari ini pasti udah nggak asing lagi ya tentang toxic relationship gitu. Aku yakin teman-teman di sini pasti nggak asing sebenarnya tentang toxic relationship. Tapi aku pengen tahu nih di kolom komen boleh diisi. Sebenarnya teman-teman tujuannya ngikutin webinar hari ini buat apa sih? Boleh nih diisi kolom komentarnya. Kolom chatnya, kok komentar sih? Kolom chatnya. Jadi alasan teman-teman ngikutin toxic relationship ini apa sih sebenarnya? Atau mungkin ingin tahu parameter toxic. Oke, oke deh. Terus ada lagi nggak? Oke, sambil nunggu ngetik mungkin ya. Jadi eh nanti kita akan bahas tentang toxic relationship ini secara luas gitu teman-teman. Walaupun mungkin nanti waktu kita singkat ya. Oke, menghindari toxic relationship. Oke, oke, mempersiapkan diri untuk menjalani hubungan. Wow, wow, banyak banget nih. Oke. Oke, kalau misalnya ada yang ingin tahu gimana keluar dari toxic relationship, nah nanti kita simak sampai selesai ya. Next. Oke, sebelum kita lanjut ke toxic relationship, sebenarnya menurut teman-teman apa sih arti sebuah hubungan atau arti sebuah relationship gitu? Ada yang mau jawab? Ada yang tahu nggak? Sebenarnya atau menurut teman-teman sendiri deh, sebenarnya menurut teman-teman arti sebuah hubungan tuh apa sih? Atau makna dari relationship itu apa sih? Oke, next. Oke, jadi pengertian relationship atau hubungan adalah sebenarnya berawal dari kata bersambung atau berangkaian. Ya, betul tuh ada yang jawab tuh. Hubungan membagi cinta dan kasih sayang. Asik. Oke, bisa ya dimaknai seperti itu. Cuman sebenarnya kalau pengertian relationship secara umum berawal dari kata bersambung atau berangkaian antara satu dengan yang lainnya. Sehingga menjadi suatu keterikatan suatu hal dengan hal yang lain gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa pengertian relationship itu adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lainnya. Oke, dari Love ini juga sudah benar ya. Jadi semua yang teman-teman tuliskan itu sudah benar. Jadi pengertian dari suatu hubungan adalah gimana dia saling terkait gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Oke, jadi dalam hubungan itu juga ada yang positif
dan ada yang negatif gitu teman-teman. Jadi ketika kita berinteraksi sama orang lain ataupun sama sesuatu, itu pasti kita tetap punya hubungan yang membawa kita pada hal yang positif dan negatif gitu. Nah, hubungan yang positif positif ini biasanya terjadi apabila kedua belah pihak yang berinteraksi merasa ada timbal balik atau dapat feedback gitu ya teman-teman ya dari proses hubungannya gitu. Dan hubungan yang negatif biasanya eh, kurang mempunyai keseimbangan atau berisi dengan banyak masalah yang tidak nyaman, yang membuat nggak nyaman. Nah, biasa kita sebut dengan toxic relationship tadi, gitu. Next. Nah, kemudian di antara hubungan yang sehat dan tidak sehat itu memiliki tanda-tanda ya, teman-teman ya, memiliki ciri-ciri gitu. Jadi yang pertama adalah kalau hubungannya yang sehat biasanya pasti mempunyai komunikasi yang terbuka dan asertif. Gimana sih komunikasi yang terbuka dan asertif? Jadi komunikasi eh, yang bisa kita lakukan dengan kita nggak harus kalau komunikasi asertif itu kita nggak harus kayak ngerasa nggak enak gitu kalau ngomong sama nih orang gitu loh. Jadi gimana caranya kita bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan tanpa harus kita ngerasa nggak enak sama orang itu gitu. Nah, jadi kita bebas banget mau mengungkapkan apa aja. Sebenarnya kan komunikasi yang baik itu kan gimana caranya kita bisa tetap nyaman berkomunikasi walaupun hal sesensitif apapun dengan seseorang gitu loh atau dengan sesuatu yang mau kita komunikasikan gitu yang mau kita tuju gitu untuk dikomunikasikan gitu. Jadi kita ibaratnya bisa dibilang simpelnya itu kita bisa bebas banget mengekspresikan diri gitu ketika kita berada di hubungan yang sehat. Yang kedua, bisa saling mendukung. Nah, ketika kita menjalani hubungan yang sehat, otomatis ketika komunikasi kita bagus, kita juga bisa akhirnya saling mendukung satu sama lain. Dari karir, dari perencanaan hubungan mungkin, dari um, support dalam hal yang internal ataupun eksternal. Nah, kita bisa melakukan itu gitu. Kemudian yang ketiga adalah merasa nyaman dan aman. Nah, dalam hubungan yang sehat, walaupun terdapat banyak masalah, problem gitu ya, karena kita apa ya, kalau kita bersosialisasi, berinteraksi, berhubungan dengan orang lain itu pasti tetap ada konflik dan masalah ya sebenarnya. Cuman eh, dalam hubungan yang sehat, walaupun terjadi konflik, kita masih tetap ngerasa aman gitu. Kita nggak yang ke-trigger, kita nggak yang takut, nggak yang overthinking gitu teman-teman. Jadi dalam hubungan yang sehat tuh kita ngerasa nyaman aja gitu. Dan ketika terjadi konflik, kita bisa menyelesaikannya dengan maksimal, dengan baik gitu. Gitu ya. Next. Oke, tadi ada tanda-tanda hubungan yang sehat. Kali ini kita akan bahas tanda-tanda hubungan yang tidak sehat gitu. Jadi sebenarnya ini aku nulisnya secara umum dan singkat aja ya teman-teman ya. Dan aku yakin teman-teman di sini juga udah memahami sebenarnya gimana tanda-tanda hubungan yang nggak sehat. Nah, yang pertama adalah tidak ada komunikasi yang baik gitu. Jadi ketika teman-teman berada di hubungan yang tidak sehat ataupun nih teman-teman sebenarnya tuh lagi di hubungan yang nggak sehat tapi teman-teman tuh nggak sadar gitu bahwa lagi di hubungan yang nggak sehat gitu. Nah teman-teman bisa mengenali tanda-tanda ini juga ya. Salah satunya adalah tidak ada komunikasi yang baik. Maksudnya ketika teman-teman berkomunikasi dengan seseorang yang hubungannya tidak sehat, itu banyak banget problemnya. Nggak nyambung lah, nggak satu visi misi lah, terus nggak bisa mengungkapkan perasaan pikiran gitu. Jadi kita nggak bisa jadi diri kita sendiri ketika kita berada di hubungan yang sehat gitu. Hal-hal sesimpel kita ngomong aja itu kayak selalu salah gitu. Ataupun dia tuh kayak nggak pernah ngertiin kita ngerasanya gitu. Gitu.
Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, melakukan tindak kekerasan fisik dan mental. Nah, bagi teman-teman yang sudah menyadari bahwa ada beberapa perilaku pasangan atau seseorang yang melakukan tindak kekerasan fisik maupun mental, nah itu sudah salah satu hubungan yang nggak sehat ya teman-teman ya. Nah, itu bisa disadarin, kemudian oke nanti kita bahas untuk solusinya. Gitu. Kemudian yang ketiga, selalu mengontrol secara berlebihan. Di sini aku mau bahas tentang secara umum dulu ya teman-teman ya. Jadi ketika ada situasi yang mengontrol teman-teman, terus teman-teman nggak bisa bebas mengekspresikan diri teman-teman, entah itu di keluarga, pertemanan, hubungan, relationship-nya dengan pasangan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu tanda hubungan yang nggak sehat juga nih teman-teman. Jadi dikontrol secara berlebihan itu kayak sebatas kita mau buat story aja di IG kita sendiri, kita takut gitu. Kita ngerasa nggak aman gitu. Kita ngerasa overthinking gitu. Sesimpel itu. Karena selalu dikontrol oleh seseorang yang nggak sehat gitu. Kemudian yang keempat adalah tidak terbuka satu sama lain gitu. Nah, biasanya kalau ada pasangan atau teman yang biasa bohong sama kalian gitu ya, atau mereka kayak mengada-ngada cerita, atau misalnya mereka red flag gitu ya. Nah, itu adalah salah satu tanda hubungan yang nggak sehat, teman-teman. Gitu. Jadi mulai disadarin dulu ya dari materi yang aku sampaikan nih, apakah aku lagi berada di hubungan yang mana nih, gitu ya. Oke, next. Nah, biasanya nih kalau kita sudah menerka-nerka, kira-kira kita berada di hubungan yang sehat atau enggak nih, gitu. Jadi kita bisa membayangkan sekarang, coba bayangin sama-sama bahwa seberapa layak sih hubungan yang dijalanin saat ini? Seberapa worth it sih hubungan yang dijalanin saat ini bersama pasangan ataupun teman-teman? Ataupun seberapa layak sih hubungan saat ini tuh diperjuangkan gitu. Gitu ya, kita sama-sama refleksi diri gitu. Gimana sih sebenarnya hubungan ini mau mau dibawa kemana, mau sejauh apa, dan mau sampai kapan hubungan ini dijalanin gitu. Next. Nah, biasanya teman-teman kalau ada kasus-kasus dengan toxic relationship itu pasti mereka sangat dilema banget dengan pertanyaan ini. Dipertahanin atau diudahin? Dilepaskan atau bertahan? Masalahnya adalah sebenarnya fakta yang sebenarnya tuh mereka tahu mereka sedang di hubungan yang toksik, nggak sehat, nggak baik buat mereka. Cuman mereka tuh selalu dibingungkan oleh pertanyaan dipertahanin atau diudahin ya gitu. Karena mereka pasti berpikir begini, kalau dipertahanin aku sakit gitu. Tapi kalau diudahin aku juga sakit gitu. Biasanya dilema yang terjadi dengan hubungan di toxic relationship adalah pertanyaan ini yang muncul gitu teman-teman. Nah, kenapa sih pertanyaan ini bisa muncul? Ya, next. Nah, sebelum aku membahas kenapa pertanyaan itu muncul, aku pengen ngasih tahu dulu pengertian toxic relationship secara khususnya nih, teman-teman. Tadi kan secara umum tuh hubungan yang gak sehat atau toxic. Nah, sekarang kalau mengerucut lagi ke hal yang lebih spesifik, yang lebih khusus, yaitu tentang toxic relationship adalah hubungan yang tidak sehat apabila ketika berada di suatu hubungan yang konsisten membuat pasangan tidak nyaman. Jadi, ketika teman-teman berada di hubungan relationship atau toxic relationship dengan pasangan, entah itu pacar maupun suami gitu ya atau istri dalam hubungan pernikahan, itu biasanya lebih banyak hal-hal yang bikin kita ngerasa negatif. Kayak misalnya sedih, marah, capek, bingung, overthinking, insecure gitu ya. Lebih banyak hal negatifnya daripada positifnya gitu loh ketika kita berada di hubungan toxic relationship. Dan ketika kita sudah ngerasa negatif dengan hubungan tersebut, kita jadi nggak nyaman gitu. Kayak kita berada di suatu hubungan yang benar-benar konsisten membuat kita nggak nyaman tuh gimana sih teman-teman? Pasti kayak
gimana ya rasanya gitu. Pasti kayak ada bingungnya, overthinkingnya, insecure-nya. Terus kita jadi nggak ngerasa aman juga gitu. Untuk diri kita sendiri pun kita nggak ngerasa aman gitu teman-teman. Ketika kita berada di hubungan toxic relationship ini gitu. Gitu ya. Next. Nah, tanda-tanda sedang berada di hubungan toksik ini juga sebenarnya hampir sama sih dengan tanda-tanda hubungan yang tidak sehat. Cuman di sini ada beberapa hal yang lebih spesifik lagi kalau untuk hubungan toxic relationship. Yang pertama adalah penyelesaian konflik yang buruk. Jadi, ketika kita yang seperti tadi di depan aku bilang bahwa ketika kita berhubungan sama seseorang itu pasti akan ada masalah ya teman-teman ya, akan ada problem. Cuman ketika kita berada di hubungan yang toksik, penyelesaian konflik itu pasti selalu buruk gitu teman-teman. Kayak misalnya nih, sesimpel mau makan apa, kayak misalnya saya mau makan apa gitu, nggak tahu gitu. Ya udah kita cari alternatif, nggak mau ah males gitu, misalnya sesimpel itu kan konflik ya teman-teman, walaupun nggak tahu mau makan di mana gitu, itu kan akan jadi konflik akhirnya gitu, karena mungkin si pasangannya tidak memberikan jawaban, terus nggak mau ngedengerin kayak kita nyari solusi yuk mau makan di mana, akhirnya terjadilah silent treatment gitu ya, kemudian akhirnya entah marah abuse gitu, itu bisa saja terjadi teman-teman, padahal masalahnya simple. Tapi di dalam hubungan toxic relationship tuh nggak ada yang simple gitu teman-teman. Pasti selalu kita tuh ngerasa konflik itu selalu terasa complicated. Selalu ngerasa kayak drama banget nih hubungan gitu loh. Padahal masalahnya simple gitu. Kalau menurut orang-orang yang menjalin hubungan yang sehat gitu teman-teman. Atau orang-orang yang berada di hubungan yang sehat pasti menurut mereka tuh simple gitu. Tapi untuk yang sedang berada di hubungan toxic relationship itu pasti complicated banget gitu teman-teman. Itu. Kemudian yang kedua, takut dengan reaksi pasangan. Jadi di dalam hubungan toxic relationship ini kita bener-bener nggak bisa mengekspresikan diri teman-teman. Yang kayak tadi aku bilang sebatas kita mau posting sesuatu di IG, padahal itu kita banget, tapi kita akhirnya kayak takut gitu, ih nanti kalau aku posting kayak gini ntar pasanganku marah nggak ya, ntar pasanganku mukul nggak ya, ntar pasanganku ngebentak aku nggak ya. Jadi dia takut dengan reaksi pasangan gitu loh. Padahal itu dia pengen ngepost hal yang dia sukain, hal dia pengenin gitu loh. Gitu. Kemudian yang ketiga, tidak bisa mengekspresikan diri, yang sudah aku jelaskan tadi. Tapi ini lebih kepada kayak misalnya kita pengen menjadi, misalnya aku perempuan nih, pengen jadi wanita karir misalnya kayak gitu. Tapi dilarang sama pasangan gitu. Enggak, kamu nggak boleh gitu. Kamu pokoknya kalau udah nikah sama aku, kamu harus jadi ibu rumah tangga, beresin rumah, urus rumah, itu ya kerjaan. Ataupun kalau misalnya kerja, kamu nggak boleh kerja kamu nggak boleh kerja 8 jam, kamu boleh kerjanya 2 jam aja, misalnya kayak gitu. Jadi kita benar-benar dibatasin dari circle kita, dari diri kita sendiri pun kita dibatasin gitu teman-teman. Kalau kita sedang berada di toxic relationship. Kemudian, kedua belah pihak sudah tidak mau berusaha untuk hubungan. Jadi mereka sudah males gitu mengusahakan untuk menjadi gimana lebih baiknya lagi hubungan ini gitu. Mereka udah males gitu. Kayak udah capek sih sebenarnya dengan hubungan yang mereka jalani. Jadi biasanya kalau kedua belah pihak sudah tidak mau berusaha tuh biasanya sebenarnya mereka berdua tuh sudah sama-sama tahu bahwa hubungan ini tuh nggak worth it gitu. Cuman mereka nggak tahu caranya move juga nih dari hubungan ini, entah move ke arah yang lebih baik atau move untuk tidak berhubungan lagi gitu. Biasanya akan dilemanya di situ kalau kedua belah pihak udah nggak mau berusaha untuk hubungan. Jadi kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Ya udahlah emang ini adanya ya udah gitu. Gitu. Lebih ke ya udah ya udah ya udah gitu. Padahal kalau misalnya di ya udahinnya ya udah terus terus bertahun-tahun, nah itu akan makin nggak sehat tuh hubungan gitu. Kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap fisik dan mental. Kalau fisik ya bentuknya pukulan, tendangan gitu ya. Ya segala macam bentuk kekerasan fisik. Kemudian kalau mental itu ya dibentak-bentak, dimarah, di silent treatment gitu ya, dibikin nggak nyaman gitu dengan perkataannya gitu apapun perilakunya. Nah, itu udah
udah fatal banget teman-teman. Dalam hubungan relationship, toxic relationship itu yang paling fatal levelnya itu adalah kalau sudah melakukan tindakan kekerasan fisik ataupun mental. Gitu. Yang terakhir adalah nggak didukung. Jadi dia tuh dengan dirinya sendiri aja kayak ngerasa nggak punya siapa-siapa gitu. Kayak walaupun dia sendiri tapi dia ngerasa kosong gitu. Karena nggak ada dukungan dari pasangannya ataupun lingkungan sekitarnya. Kenapa dia nggak dapet dukungan dari lingkungannya? Karena dibatasin oleh pasangannya gitu. Jadi benar-benar nggak ada support sama sekali gitu dalam hubungan ini. Entah itu pun dari dirinya sendiri pun dia mungkin udah kehilangan arah gitu. Kalau misalnya sudah berada di toxic relationship, misalnya bertahun-tahun atau udah lama banget gitu, pasti dia ngerasa kosong aja gitu. Makanya timbullah pertanyaan tadi gitu teman-teman, dipertahanin atau dilanjutin ya, diudahin ya, dilepaskan atau bertahan ya, gitu-gitu. Next. Nah, aku lanjut ke slide yang tadi, dipertahanin atau diudahin itu. Kenapa sih pertanyaan itu selalu muncul gitu? Dan pasti nih, aku yakin di sini kan ada nih teman-teman yang mungkin punya teman ya yang menjalani hubungan toxic relationship gitu. Nah, dan pasti teman-teman di sini tuh bertanya gitu, kenapa sih dia kayak gitu ya gitu? Kenapa sih dia mau menjalani hubungan yang nggak sehat padahal dia tahu tuh emang hubungan yang nggak sehat misalnya gitu. Ataupun kayak teman-teman pasti kayak mikir, kan dia tuh selalu cerita sama aku bahwa dia lagi ngejalin hubungan yang gak sehat, lagi ngejalin hubungan toksik, tapi kok dia tetap mau bertahan, pusing deh gitu misalnya. Biasanya teman-teman yang dicurhat itu lebih pusing ya daripada yang ngejalanin gitu, padahal yang ngejalanin ya udah aja gitu. Nah, kenapa sih bisa timbul hal-hal dia dilema dengan mempertahankan atau diudahin? Yang pertama adalah, atau misalnya kayak kenapa sih orang-orang bisa terjebak gitu ya dan bertahan dalam hubungan toxic relationship itu kenapa sih gitu. Yang pertama, seseorang itu pasti mempunyai self verification theory namanya. Nah, jadi self verification theory ini adalah kondisi seseorang ingin orang lain memandang dirinya sebagaimana dia melihat dirinya sendiri. Agak ribet ya penjelasannya. Jadi intinya adalah seseorang yang mempunyai self verification teori ini, dia tuh seseorang yang pengen disetujuin gitu intinya. Jadi pengen disetujuin dalam hal apapun gitu, walaupun yang dia perbuat itu salah gitu. Dia cuma pengen kayak diiyain, disetujuin gitu. Walaupun ya yang dia buat itu sebenarnya nggak bener gitu. Kayak aku pengen kamu memandang diriku tuh sebagaimana aku memikirkan diriku gitu. Kayak misalnya nih, ada misalnya teman-teman punya teman-teman yang cerita curhat gitu ya ke teman-teman di sini. Kayak, ih aku tuh bego banget ya mau bertahan di hubungan toxic relationship gitu. Dia tuh nggak mau jawaban yang kayak, enggak kok, enggak, kamu tuh berharga kok. Nggak mau dia jawaban kayak gitu. Dia maunya jawaban, iya, kamu goblok banget sih gitu. Kok bego banget sih mau di hubungan itu gitu. Nah itu dia seneng tuh. Beneran. Ada orang-orang yang punya self verification teori. Jadi dia pengen terus-terusan diverifikasi gitu. Nah itu orang-orang dengan kecenderungan punya itu self verification teori. Makanya orang-orang bertahan di hubungan toxic relationship gitu. Nah, kemudian yang kedua nih, desensitization theory. Jadi ini eh, kalau pengertiannya sebenarnya kan semakin sering terpapar sesuatu, semakin tidak sensitif dengan sesuatu. Pengertiannya begitu, desensitization theory. Cuman pengertian simpelnya adalah ini tuh adalah teori kebiasaan gitu. Jadi semakin kita terbiasa dengan situasi tertentu, maka kita akan ngerasa ya udah kita bisa ngejalanin, kita bisa ngelewatin gitu. Contoh simpelnya nih teman-teman. Kalau misalnya di musim dingin, dari musim panas ke musim dingin misalnya teman-teman. Terus tiba-tiba hari pertama kita mau kerja nih, terus tiba-tiba baru musim dingin gitu. Terus airnya dingin nih teman-teman. Kita pasti kayak ngerasa, aduh males banget mandi gitu ya. Tapi kan mau nggak mau kita harus mandi ya, karena tuntutan kita harus kerja gitu. Kita harus pergi sekolah, kuliah. Nah,
Terus lama-kelamaan semakin hari, misalnya 1 minggu, 2 minggu, terus musimnya tuh 1 bulan sampai 2 bulan gitu misalnya. Akhirnya kita terbiasa gitu, walaupun itu lagi musim dingin, tapi kita terbiasa dengan airnya gitu. Jadi ya udah gitu. Nah, desensitization theory ini adalah kalau dalam toxic relationship itu semakin kita terpapar dengan hal-hal yang toksik, kita makin ngerasa itu hal yang wajar gitu. Kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya repetition enggak baru masih tadi. Repetition compulsion teori. Nah, kalau repetition compulsion ini adalah dia menyangkut tentang unconsciousness. Jadi dia teorinya itu lebih kepada bawah sadar. Jadi pengertiannya adalah uh, repetition compulsion ini di mana seseorang seringkali tanpa sadar mengulang pengalaman yang buruk atau mengulang pengalaman traumatis. Tapi dia nggak sadarin gitu teman-teman. Kayak misalnya nih, kalau misalnya teman-teman udah pernah dengar gitu ya, orang-orang dengan hubungan yang toksik, maksudnya menjalani hubungan yang toxic relationship gitu, biasanya memang ada traumatis yang dia simpen dan belum dia selesaikan gitu teman-teman. Kayak misalnya nih, oh dia dari keluarga yang ayahnya abuse atau ayahnya mungkin abuse verbal ya gitu. Maka dia akan mencari pasangan yang abuse verbal juga gitu. Gitu. Jadi ada kesinambungan antara sekarang dan masa lalu gitu. Jadi dia mengulang pengalaman yang buruk gitu loh, tanpa dia sadari tapi gitu. Kemudian yang keempat adalah afraid of being alone. Jadi, kenapa juga banyak orang yang terjebak dan bertahan dalam hubungan toxic relationship itu adalah karena dia takut sendiri, teman-teman. Kenapa dia takut sendiri? Karena dia selama ini nggak punya support system, nggak punya seseorang yang percaya sama dia, nggak punya seseorang yang ngedukung dia, makanya dia kayak ngerasa bahwa, oh pasanganku ini adalah satu-satunya orang yang ngedukung aku, yang support aku, gitu. Jadi dia takut sendiri gitu teman-teman. Makanya dia nggak mau mengakhiri hubungan itu. Kayak ya udahlah nggak apa-apa kok kayak gini. Yang penting aku ada temennya gitu. Nah gitu ya. Kemudian denial reality and feelings. Jadi dia selalu menyangkal realitas dan perasaannya gitu. Karena apa? Biasanya orang-orang yang mempunyai denial reality and feelings ini dia tuh kayak ngerasa hmm, gimana ya, biar nggak apa-apa deh aku hubungannya kayak gini, yang penting aku punya hubungan yang terlihat penuh kasih, penuh cinta gitu, terus aku bisa menjalin relasi sama orang lain gitu. Jadi kayak nggak apa-apa aku berada di hubungan toksik yang nggak sehat buat aku, yang penting orang lain itu ngelihat aku itu bisa ngejalin hubungan gitu, bisa ngejalin hubungan sama orang lain gitu. Biasanya kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah love investment, investasi cinta gitu. Jadi di toxic relationship itu ada namanya ada namanya investasi cinta ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pasti yang punya teman dengan hubungan toxic relationship pernah dengar kata ini. Aku kan udah lama hubungan sama dia. Aku kan udah lama eh, apa keluarganya kenal sama aku gitu. Aku kan udah lama, udah 10 tahun nih pacaran sama dia gitu. Aku udah banyak invest uang nih ke dia gitu. Aku bayarin dia kosan lah, bayarin kuliahnya lah gitu. Jadi investasi cinta dan waktu. Padahal faktanya adalah kalau orang kan biasanya makin invest itu kan harusnya makin dapat keuntungan ya teman-teman ya. Tapi di dalam toxic relationship mereka tuh makin invest tuh makin gak dapat apa-apa. Tapi yang mereka harapkan dalam proses love investment ini adalah, oke, kalau aku berkorban lebih banyak lagi, pasti suatu saat dia bakal berubah gitu-gitu. Pasti suatu saat dia bakal feedback aku gitu.
Jadi dia berharap gitu sebenarnya teman-teman dalam love investment ini gitu. Ada yang dia harapkan sebenarnya, tapi kok nggak datang-datang ya gitu. Cuman mereka tuh kayak kayak tidak menyerah gitu. Walaupun sebenarnya mereka sudah menyerah gitu. Cuman ya tadi gara-gara ada yang juga mungkin dalam love investment tuh mereka juga punya self verification ataupun punya afraid being alone, jadinya ya udah gitu. Invest terus aja gitu. Gitu. Gitu ya. Next. Oke, kita langsung ke solusi biar saset-saset gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih solusi yang ditawarkan untuk kasus-kasus toxic relationship nih teman-teman? Mungkin nanti teman-teman yang di sini habis ikut webinar terus punya teman yang punya toxic relationship bisa ya apa namanya memberikan solusi ini gitu. Oke, yang pertama adalah langkah preventif. Nah, langkah preventif ini adalah langkah utama kita, langkah yang dasar untuk bagaimana cara memilih atau memilah pasangan gitu. Jadi sebelum kita menjalin hubungan dengan seseorang, kita lebih baiknya dan sangat baik sekali kalau misalnya kita harus tahu orangnya dulu gimana gitu ya. Kayak misalnya kita tahu dia sukanya apa, dia prinsipnya bagaimana, visi misi kehidupannya gimana, ataupun kalau teman-teman tidak keberatan, teman-teman bisa loh sharing tentang masa lalunya. Mungkin secara secara apa ya? Secara sedikit lah informasi tentang masa lalunya itu apa sih gitu. Setidaknya teman-teman tahu masa lalunya itu dia gimana gitu. Karena kalau kita nggak tahu masa lalu seseorang, tiba-tiba kita menjalin hubungan relasi sama dia, terus tiba-tiba ada yang ngelabrak kita kan, lu siapa loh gitu. Gitu kan? Jadi kita harus mengenal gitu loh. Pasangan kita tuh orangnya gimana, orangnya nih track recordnya gimana gitu. Itu langkah preventif yang harus kita lakukan ya teman-teman. Karena ketika kita sudah bisa melakukan langkah preventif, otomatis hubungan kita juga nggak se-toxic itu nantinya. Gitu. Oke, kemudian boundaries. Jadi, ketika kita sudah tahu atau sadar bahwa kita sedang berada di toxic relationship, kita setidaknya langkah pertama, tadi kan kalau langkah preventif kan itu sebelum menjalin hubungan ya. Nah, kalau langkah first aid-nya ketika kita sudah berada di hubungan toxic relationship adalah menciptakan boundaries, teman-teman. Gimana cara kita menciptakan jarak antara diri kita dengan pasangan gitu. Karena gini teman-teman, walaupun kita sudah berpasangan, kita tetap kok punya hak untuk diri kita sendiri gitu. Kita punya hak kok untuk me time, kita punya hak untuk gimana ekspresikan diri kita gitu. Karena sejatinya kalau hubungan yang sehat kan pasti kita disupport gitu untuk mengekspresikan diri kita. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya sudah menyadari bahwa sedang di hubungan toxic relationship, bangun boundaries itu pelan-pelan gitu. Gimana caranya? Misalnya nih yang tadinya 24/7 gitu ya, mungkin bisa dikurangin kayak ya 20/7 gitu. Mungkin durasi waktunya dulu dikurangin, kemudian durasi harinya, kemudian durasi komunikasinya. Nah, gitu mungkin itu salah satu cara pelan-pelan untuk menciptakan boundaries diri kita sama orang yang toxic itu. Kemudian self verifikasi. Nah, self verifikasi ini kita harus butuh juga kesadaran ya teman-teman untuk kayak oke, aku sedang berada di hubungan yang nggak baik nih. Kira-kira dari hubungan yang nggak baik ini aku udah rugi apa nih gitu. Terus yang salah apa nih gitu. Yang salah ini diri aku sendiri atau si orang ini nih sebenarnya yang salah gitu. Karena kadang teman-teman ada sih beberapa kasus dia mengatakan bahwa kayak klien-klienku tuh bilang bahwa aku tuh berada di hubungan yang toksik tuh pasanganku yang toksik gitu. Tapi setelah aku melakukan konseling ternyata dianya yang toksik gitu. Nah, jadi kita harus bisa secara sadar pelan-pelan untuk bisa self verifikasi diri gitu teman-teman. Gimana caranya kita buat uh, menerka-nerka sebenarnya baik buruknya dari hubungan ini apa sih gitu. Kemudian benefitnya apa sih gitu. Ataupun apa sih yang salah dari hubungan ini gitu. Gitu ya. Kemudian terhubung dengan dunia luas. Nah, biasanya orang-orang dengan toxic relationship itu dunianya sempit banget, teman-teman.
sempit banget circle-nya tuh. Sempit sempit circle-nya tuh biasanya entah dia gabung sama orang yang sama, maksudnya orang yang toxic relationship semua temennya gitu, ataupun dia bener-bener nggak punya teman sama sekali gitu. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman di sini punya temen yang punya hubungan toxic relationship di luar sana, coba deh ajak mereka untuk terhubung dengan dunia luar gitu. Biar pemahaman mereka juga luas gitu. Biar eh, apa ya, pemikiran ataupun perasaan mereka tuh juga nggak di situ-situ aja gitu. Itu ya. Kemudian yang kelima adalah beranikan diri. Nah, ini salah satu faktor dan indikator seseorang bisa move dari toxic relationship-nya. Karena kalau kita mungkin sebagai teman ya yang nyaranin solusi ini ke mereka gitu. Tapi kalau mereka sendiri nggak berani untuk mengambil tindakan, nggak berani move gitu loh dari situasi yang sebenarnya mereka juga nggak nyaman gitu, ya solusi yang kita kasih dia jadi sia-sia gitu teman-teman. Gitu. Jadi memang solusi yang teman-teman harus kasih juga ke diri teman-teman di sini mungkin yang mengalami toxic relationship atau teman di luar sana, minta mereka untuk beranikan diri buat move gitu. Nggak harus yang kayak langsung putus hari itu juga enggak gitu. Mungkin ya pelan-pelan dengan tadi solusi tadi yang boundary, self verification, kemudian terhubung dengan dunia luar gitu. Mungkin bisa first aid-nya mulai dari situ untuk bisa beranikan diri buat move ke hubungan yang lebih baik gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini kesulitan untuk melakukan solusi-solusi kelima tadi, bisa langsung ke psikolog gitu teman-teman ya, untuk dibantu proses bisa move dari toxic relationship-nya gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di sore hari ini gitu ya. Nah, ini quotes-quotes ala-ala ya dari aku. Dan ini quotes ini bisa teman-teman kasih ke orang-orang yang punya hubungan toxic relationship. Jadi ditekankan aja di pikirannya tuh bahwa kalau dia sayang sama kamu, dia nggak akan mungkin memperlakukan kamu dengan buruk gitu. Kalau dia sayang sama kamu juga nggak akan ngerasa, kamu juga akan merasa cinta dan kenyamanan dalam hubungan kalian gitu. Jadi bisa ditekankan gitu ya, kalau misalnya ada yang punya temen nih yang mempunyai hubungan toxic relationship itu kayak, em, kalau dia sayang sama kamu, terus kalau hubunganmu sehat, kamu nggak akan ngerasa insecure gitu. Kamu nggak akan overthinking gitu. Kamu nggak akan ngerasa nggak aman gitu. Pasti kamu nyaman gitu. Gituin aja temennya. Atau mungkin ada teman-teman yang di sini ya. Mulai difikirkan baik-baik. Dilepaskan atau bertahan. Ya. Next. Nah, jadi teman-teman di sini juga boleh banget nih, kalau yang mempunyai hubungan toxic relationship atau ada temennya di luar sana, boleh banget ditekankan kasih afirmasi bahwa kamu berharga, kamu layak, kamu punya hak, dan kamu bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang yang sehat, nyaman, dan bahagia. Itu. Gitu ya teman-teman ya. Thank you. Thank you semua. Oke, baik. Wah, sangat keren sekali ya materinya ya, Kak. Bermanfaat. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan, namun kita keep dulu ya teman-teman ya. Kita foto dulu ya sebelum masuk ke sesi diskusi ya. Untuk yang belum mengaktifkan kamera, mungkin bisa aktifkan kamera dulu sambil yang bagian dokumentasi sudah siap belum ya? Oke, aku siap Kak Jenny. Oke, teman-teman. Udah siap ya? Oke, yang belum aktifkan kamera diaktifkan dulu. Mana wajah cantik, wajah ganteng, teman cerita yang hadir sore hari ini. Oke, slide satu dulu ya, Kak Natasha. Oke, Kak Jenny. Oke, kita mulai ya. Ayo. Oke, Oke, satu, satu, dua, tiga. tiga.
Oke. Oke, sebentar. Oke. Sebentar, sebentar. Oke, satu lagi ya. Oke, ini slide kedua ya? Ya, Oke, slide kedua, satu, dua. dua, tiga. Oke, udah Oke, Kak Jenny. Nanti siap. silahkan Terima dilanjutkan. kasih, Kak Natasha. Hmm, Oke, eh oke Kak Fitri, kita lanjut lagi ya untuk sesi diskusi Oke. ya Kak ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, namun untuk teman-teman yang nanti pertanyaannya belum sempat terjawab, nanti akan dijawab di grup ya. Tadi ada yang pertama dari Kak Dina Maratul. Bagaimana cara menghilangkan city station pada diri kita? Dipersilakan Kak Fit. Oke, gimana sih caranya menghilangkan ya? Atau mengurangi ya kalau aku lebih tepatnya. Karena mungkin kalau dihilangkan kayaknya agak berat ya. Mengurangi distanciation theory. Jadi kan tadi pengertiannya itu adalah eh, teori kebiasaan ya, teman-teman ya. Jadi gimana sih caranya kita biar kita tidak terbiasa dengan toxic relationship gitu ya. Pertama adalah first aid-nya yaitu ciptakan boundaries teman-teman. Itu yang tadi aku kasih solusi. Jadi kita harus bisa pelan-pelan gimana caranya menciptakan boundaries. Gimana sih biar bisa menciptakan boundaries, Kak? Karena aku nggak tahu boundariesku apa, misalnya gitu. Coba cari tahu apa yang kamu tidak sukai dan kamu sukai, gitu. Mulai dari situ aja dulu. Kalau dalam hubungan, misalnya teman-teman nggak suka kayak aku nggak suka dibilangin kasar gitu, dikatain kasar aku nggak suka gitu. Aku nggak bisa orangnya kalau didiemin, di silent treatment aku nggak bisa. Ataupun aku nggak bisa kalau misalnya terlalu dikekang gitu. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih hal-hal yang disukain sama nggak disukain nih. Kemudian coba pelan-pelan untuk komunikasikan dulu nih ke pasangan. Tapi kalau pasangannya benar-benar nggak mau ngerti ketika dikomunikasikan, ya udah pelan-pelan gimana caranya untuk eh, menjauh dari si objek yang bikin tersakiti ini gitu. Karena kalau kita terbiasa sama objeknya, kita terbiasa sama pasangan kita yang toxic relationship, kayak misalnya tadi 24/7 gitu kita sama dia gitu ya. Atau chatannya mungkin ya di handphone gitu, misalnya komunikasinya di handphone gitu, mungkin bisa dikurangin durasinya gitu. Durasi kayak misalnya satu hari itu ngechat lagi apanya bisa 100 kali gitu. Nah, mungkin ngechat lagi apanya bisa dikurangin 50 kali gitu. Jadi dibatasin untuk durasi waktu, kemudian durasi ketemunya mungkin, atau durasi komunikasinya gitu. Mungkin yang tadinya durasi komunikasinya tuh kayak nggak pernah komunikasi, sekarang mungkin lebih intens komunikasinya gitu. Itu bisa banget untuk menciptakan boundaries terhadap diri kita dan di luar diri kita gitu. Mungkin gitu dulu ya. Untuk Kak nanya gimana ininya bisa langsung mungkin konseling di cerita ID atau berjeda sejenak ya. Atau mungkin nanti Oke, kalau masih ada waktu kita bahas di akhir sesi. oke, siap. Terima Thank kasih you Kak Fitri. pertanyaannya. Iya. Semoga terjawab Oke, ya. oke. Terima kasih Kak Fitri. Semoga terjawab ya Kak Dina ya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau raise hand dulu, yang mau langsung ngobrol sama psikolog kita. Boleh. Oke. Atau mungkin dari Kak Niken, mau raise hand aja Kak? Kalau belum siap tidak apa-apa. Oke, sepertinya belum ada ya. Belum ada yang raise hand ya. Oke, kita lanjut aja ya Kak ya. Oke. Oke, ini pertanyaan dari Kak Niken Roza Alivia. Kak, mau Oke. tanya dong, kalau posisi kita dengan pasangan baik-baik saja dan memiliki niat untuk melanjutkan ke jenjang lebih serius, Ya. tapi kendalanya keluarga calon si laki ini, dalam kurung adik sepupu perempuannya, tidak menyetujui hubungan kami. Saya ngerasa dia iri dengan kedekatan kami.
Nah, Mm-mm. sepupunya ini ngajak-ngajak deh keluarganya yang laki buat nggak senang sampai benci sama aku. Itu Mm-mm. gimana sih menurut kakak? Apakah harus diperjuangkan atau udahan aja? Silahkan Kak Fitri. Oke, thank you nih Ken. Pertanyaannya bagus banget. Oke, jadi aku jawab ya. Jadi intinya adalah ketika kita menjalani hubungan dengan seseorang, berarti sebenarnya kita tuh eh, yang cukup intens terhubung itu sama si yang bersangkutan gitu. Ya, misalnya nih aku sebagai perempuan, terus pasanganku laki-laki gitu ya. Jadi ketika kita berhubungan ini ya udah permasalahan utama atau dasar dari hubungan itu ya kita ngejalanin berdua kan. Nah, kalau ada masalah di luar hubungan kita berdua, nah itu bisa banget awalnya itu dikomunikasikan dulu sama pasangan gitu. Karena yang tadi Niken bilang adalah itu kan permasalahannya dari keluarga pasangan ya, kayak adik sepupunya gitu. Ibaratnya kita yang ngejalanin kok dia yang repot gitu. Ibaratnya gitu. Terus dia repot banget gitu untuk kayak bersusah payah mengajak keluarga yang lain untuk ngehasut hubungan kita berdua, misalnya kayak gitu. Jadi bisa banget kayak eh, kita komunikasi dulu sama pasangan, kayak misalnya, sayang ini adik sepupu kamu nggak setuju nih sama hubungan kita, tanggapan kamu gimana? Gitu. Tanyain ke dia dulu, gitu. Karena kita juga nggak bisa ngambil keputusan kalau misalnya dari pasangan itu juga belum ada tindakan sama sekali gitu. Kalau kita ngambil tindakan sendiri kan jadinya berabeh ya, runyam tuh jadinya. Tapi kalau misalnya kita karena yang terdekat sama kita dan emang keluarganya dia yang bermasalah, kita komunikasi sama dia dulu gitu. Enaknya gimana nih kalau misalnya adik sepupu kamu nggak setuju sama hubungan kita? Ataupun dia kenapa sih bisa nggak setuju sama hubungan kita gitu? Bisa nggak minta tolong diomongin gitu? Jadi kita minta pasangan kita dulu untuk menyelesaikan masalah di keluarganya gitu. Jadi jangan kita yang langsung turun tangan ya nih kan ya, karena kita ibaratnya orang lain gitu loh dalam keluarganya dia gitu. Apalagi kita baru mau menuju ke jenjang yang serius gitu, kita belum ada keterikatan sama keluarganya gitu. Jadi apa namanya? Karena kan beda ya kalau udah nikah gitu beda lagi nanti prosesnya gitu. Tapi karena kita belum menikah gitu baru kayak mau ke jenjang serius, mungkin kita bisa alihkan ke pasangan kita dulu untuk permasalahan itu karena itu menyangkut keluarganya dia. Tapi kalau misalnya pasangan memang nggak bisa untuk menyelesaikan gimana caranya sama-sama yuk kita selesaiin berdua entah kita ngomong sama orang tuanya si adik sepupu itu gitu untuk nggak kayak gitu ataupun gimana caranya kita ngobrol sama keluarga kita terbuka sama keluarga gitu loh apa sih sebenarnya yang nggak disukain sama hubungan kita ini masalahnya di mana ketika kita menjalin hubungan berdua nih masalahnya di kalian itu apa gitu nah itu boleh banget ditanyain sebenarnya dan untuk kasus-kasus yang memang mau ke jenjang yang lebih serius, tentu sangat butuh keterbukaan satu sama lain ya teman-teman. Kita nggak bisa saling nyembunyiin kayak sebatas kayak, aduh aku lagi bad mood nih gitu. Perasaan kita lagi bad mood. Terus kita sembunyiin perasaan itu ke pasangan kita. Akhirnya kita apa? Kayak diem, nggak mau ngomong, nggak mau komunikasi gitu. Sesimpel itu aja kita nggak boleh nyembunyiin teman-teman. Kita harus terbuka satu sama lain gitu. Untuk membangun hubungan yang sehat gitu. Itu ya, intinya adalah dikomunikasikan dulu sama pasangannya. Karena yang punya keluarga pasangannya nih yang bermasalah gitu. Itu ya, thank you nih kan pertanyaannya, semoga terjawab. Oke, terima kasih Kak Fitri dan semoga terjawab ya Kak Niken ya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Kak. Oke. Untuk yang lainnya mungkin ada yang mau resen, dipersilahkan. Oke, belum ya, Kak Dominikus belum ya? Oke, siap. Kita lanjut ya Kak. Ya, sama-sama nih Ken. Eh, Oke, dari Kak Syarif Nur Hidayat, Kak saya mengalami hal ini. Solusi terbaik untuk menghilangi trauma dari toxic relationship. Apakah aku harus melanjutkan hubungan? Apakah aku harus divorce? Menurut Kakak bagaimana? Saya sebagai lelaki merasa tertekan dan selalu ngalah berbicara untuk meluapkan benak seperti dosa.
Oke. Oke, Syarif, thank you pertanyaannya. Oke, jadi kalau misalnya nih, berarti ini masuk ke dalam repetisi tadi ya, repetition apa tadi ya di teorinya ya. Nah, jadi pengulangan sesuatu yang secara nggak sadar gitu. Jadi punya trauma di masa lalu, tapi tidak sadar terulang gitu ya. Tapi akhirnya ketika kayak baca-baca buku, terus ngikutin webinar kayak gini, jadi tersadar ya bahwa oh ternyata hubunganku lagi nggak baik nih gitu. Nah, untuk pilihan antara melanjutkan atau divorce, nah itu boleh banget sebenarnya nanti tergantung pilihannya atau keputusannya Syarif ya. Cuman mungkin yang first aid yang bisa Syarif lakukan adalah coba difikirkan baik-baik hubungan ini apakah memang tidak baik atau memang Syarif yang belum selesai dengan dirinya. Jadi itu bisa bisa banget diruntutin atau di list gitu ya, mungkin ditulisan journaling gitu kayak oh baiknya hubungan ini apa, buruknya hubungan ini apa. Kalau dari hasil tulisan lebih banyak buruknya ternyata yang tertulis gitu ya, yang diidentifikasi gitu. Nah, mungkin boleh banget pertama-tama yang dilakukan adalah dikomunikasikan dulu nih sama pasangan gitu. Kalau misalnya statusnya sudah menikah, itu kan pasti kalau mau divorce agak susah ya, maksudnya nanti harus ada ina-ininya. Tapi kalau misalnya masih pacaran, itu boleh banget dikomunikasikan gitu dengan pasangan. Aku ketika menjalani hubungan ini aku nggak nyaman loh gitu. Jadi diungkapin aja sama pasangannya nggak apa-apa gitu. Aku nggak nyamannya karena aku begini-begini-begini loh gitu. Aku punya hal ini ternyata yang belum selesai gitu ataupun aku ternyata kurang nyaman ketika kamu ngediemin aku, ketika kamu marahin aku, ketika kamu nggak ngertiin aku dalam segi ini aku nggak nyaman gitu. Gimana ya caranya biar hubungan ini bisa berjalan terus gitu. Gimana ya hubungan ini bisa dipertahankan gitu. Kalau misalnya bisa diubah jadi lebih baik. Tapi kalau misalnya memang karaktermu seperti itu, terus mohon maaf aku juga nggak bisa terima karaktermu dengan seperti itu karena aku ngerasa nggak nyaman, gimana lebih baiknya hubungan ini mau dibawa gitu. Jadi sistemnya diskusi ya sama pasangan gitu. Jadi aku nggak bisa kayak menentukan kamu harus putus atau lanjut, karena hubungan itu kamu sendiri yang tahu, kamu sendiri yang ngejalanin. Jadi mungkin kamu sendiri yang bisa berproses dengan hubungan itu dengan cara-cara yang sudah aku berikan tadi. Terima kasih, Syarif. Semoga terjawab. Oke, terima kasih Kak Fitri dan semoga terjawab ya Mas Syarif ya. Eh, Mengingat masih ada beberapa pertanyaan nih Kak, kira-kira kita lanjut atau bagaimana Kak? Karena Boleh juga lanjut? Boleh. lanjut aja ya. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Untuk teman-teman kita lanjut pertanyaannya dulu ya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Arjuna Ramadan. Kak, aku ingin bertanya mengenai repetition completion teori. Oke. Kan teori tersebut mengatakan bahwa seseorang bisa mengulangi pengalaman yang buruk secara Iya. tak sadar. Mm-mm. Nah, nah kalau nah kalau bisa sih kayak maaf Kak, ini sepertinya ketutup ya. Oke. Oke, sebentar. Dari Kak Arjuna, Kak, aku ingin bertanya mengenai repetition completion theory. Kan teori tersebut mengatakan bahwa seseorang bisa mengulangi pengalaman yang buruk secara tak sadar. Nah, itu kok bisa sih kayak gitu? Dan gimana sih caranya menyadarkan seseorang yang berada dalam kondisi tersebut? Oke. Oke, bagus banget ya pertanyaannya. Thank you. Oke, jadi sebenarnya apa namanya? Pengertiannya itu kan kita secara tidak sadar ya mengulangi situasi yang buruk atau situasi proses traumatis gitu. Nah, gimana sih caranya nyadarin gitu ya? Pertama-tama adalah kalau misalnya itu terjadi di dalam diri sendiri, boleh banget cara nyadarinnya itu dengan cara ketika berada di hubungan toxic relationship, coba eh, self verifikasi dulu. Kayak misalnya apa ya yang salah dengan hubungan ini gitu. Kalau misalnya datangnya dari orang lain, kenapa sih aku nggak suka sama itu orang? Kenapa sih orang ini tuh bikin aku tuh nggak nyaman? Kenapa orang ini bikin aku nggak aman gitu?
kenapa aku kok ngejalanin hubungan ini tuh nggak enak gitu, nggak asik gitu misalnya. Kok orang lain bisa ya menjalani hubungan dengan happy, bahagia, kok aku nggak bisa ya? Gitu. Jadi mungkin bisa salah satu caranya adalah self verification dulu ya, untuk mengetahui tingkat kesadaran kita sedang berada di mana dulu gitu. Maksudnya dalam hubungan ini gitu. Dan kalau misalnya permasalahannya datang dari diri sendiri, kenapa aku bisa nggak suka kalau misalnya ada orang yang ngediemin aku gitu. Pertanyaan itu yang harusnya muncul ketika teman-teman nanti bisa self verifikasi gitu. Jadi selain pertanyaan tadi mungkin bisa kayak kenapa ya aku kalau misalnya ngejalin hubungan aku pengennya jadi yang paling disayang gitu. Kenapa ya gitu. Atau kenapa ya aku selama ini pengennya emosi terus sama pasangan aku padahal aku tahu dia tuh nggak salah gitu misalnya. Nah, itu boleh banget kita mengajukan pertanyaan itu untuk self verifikasi ataupun kita gimana caranya self verifikasi terhadap orang lain gitu. Biar apa? Biar kita bisa menuju tingkat kesadaran dan untuk menyadarkan. Kalau misalnya memang kasusnya terjadi di orang lain, kita juga bisa mengajukan pertanyaan tadi gitu. Kayak misalnya kamu dalam hubunganmu emang kamu sukanya gimana? Terus kamu nggak sukanya gimana? Gitu. Oh aku nggak suka kalau didiemin gitu. Emang kenapa? Emang gimana rasanya kalau kamu didiemin gitu? Ya aku nggak ngerasa dianggap aja gitu. Nah kan akhirnya muncul kesadaran, oh ternyata aku selama ini ngediemin pacarku ya, ngediemin pasanganku ya gitu. Oh ternyata pasanganku nggak suka didiemin gitu. Jadi nanti itu bisa muncul ke taraf kesadaran sehingga nanti bisa meringankan atau apa ya bahasanya? Jadi durasinya itu bisa lebih di gimana ya aku bilangnya? Pokoknya nanti ketika teman-teman sudah bisa proses menyadarkan, jadi perilakunya bisa menurun mungkin ya, atau perasaan nggak nyamannya bisa menurun gitu. Jadi mungkin nggak bisa langsung hilang ya teman-teman ya. Karena itu butuh proses, butuh waktu untuk bisa move dari sesuatu yang tadinya bikin kita nggak nyaman, mau jadi nyaman tuh kita juga butuh proses. Jadi mungkin salah satu caranya yang bisa dilakukan adalah itu self verifikasi. Gitu ya. Semoga terjawab. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Fitri dan semoga terjawab ya Kak Arjuna. Oke, kita masih lanjut ya Kak ya. Boleh? Oke, kita masih ada pertanyaan dari Kak Cintani Dewi Wahyuni. Oke. Pertanyaannya, Kak, gimana caranya ngasih tahu orang yang jadi sumber di toxic relationship padahal udah beberapa kali dikasih tahu tapi orangnya selalu denial. Takutnya Oke. kita yang toxic tapi kita menyadari kalau sama yang lain kita nggak begitu, cuma sama orang ini aja. Konteksnya ini pertemanan ya, Kak. Terima Oh kasih. ya, oke. Oke. Jadi boleh dibacain dikit nggak ya awal kalimatnya tadi? Kok gak lupa? Oke. Jadi pertanyaannya gimana caranya ngasih tahu orang yang jadi sumber di toxic relationship padahal udah Oke. beberapa kali dikasih tahu tapi orangnya selalu denial. Oke. Oke, gini. Oke, sip. Thank you, Jenny. Eh, Oke. jadi untuk bisa menyadarkan seseorang, sebenarnya proses kesadaran kita sebagai manusia itu teman-teman punya kapasitas gitu. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang nggak peka sama sekali ada gitu. Jadi untuk kadang itu untuk menuju kesadaran kita tuh bisa melalui orang lain ataupun itu emang harus datang dari diri kita gitu teman-teman. Aku pernah ikut apa ya? Aku pernah ikut pelatihan kesadaran gitu ya teman-teman. Dan aku mempertanyakan hal ini juga ke pakarnya gitu. Bahwa kesadaran ini bisa datang dari orang lain maupun diri kita sendiri. Kalau nggak bisa datang dari orang lain, itu emang harus kayak kita ngalamin sendiri dulu baru kita bisa sadar gitu teman. Kayak ibarat kita mau nyadarin dia sampai pontang-panting, sampai kayak gimana pun, ya dia tetap nggak sadar gitu. Karena kesadaran itu belum datang dari dirinya sendiri gitu. Tapi ada juga yang kalau kita sadarin gitu, kita mau nyadarin orang lain, bisa juga sebenarnya dia tersadarkan pada akhirnya gitu ya. Cuman um, kebanyakan tuh kalau orang-orang yang punya apa ya traumatis gitu ya, orang-orang yang punya problem yang belum diselesaikan itu biasanya taraf kesadarannya agak lambat untuk mencapai ke arah situ.
Tapi kalau misalnya kamu memang tetap pengen temenan sama dia gitu ya, atau misalnya gimana caranya bisa bersama lebih baik gitu ya, pertemanannya, hubungannya, bisa banget disadarin tuh dengan cara komunikasi asertif tadi yang sudah aku jelaskan di depan. Jadi gimana caranya komunikasi asertif? Jadi kita menyampaikan perasaan kita kepada si orang ini, si objek ini dengan cara yang bisa dia terima gitu. Gimana caranya biar bisa diterima? Latihan ya teman-teman ya. Karena komunikasi asertif ini jujur sulit dilakukan karena kita nggak terbiasa dengan itu. Kenapa nggak terbiasa? Karena kultur kita tuh nggak membiasakan komunikasi asertif, teman-teman. Gitu. Contohnya nih, komunikasi asertif tuh gini. Jenny gitu misalnya, aku tuh maaf ya, aku nggak nyaman kalau misalnya kamu ngomong kasar, kalau manggil aku tuh dengan sebutan keriting misalnya gitu. Aku nggak nyaman gitu. Karena aku eh, karena aku merasa kalau aku keriting aku cantik gitu. Tapi kalau aku dijulukin kayak gitu, aku dibilang kayak gitu, aku jadi ngerasa nggak berharga aja gitu. Jadi kan dia dia nggak ngerasa dijudge gitu. Bahwa ibarat kita kan lagi ngungkapin perasaan dan pikiran kita nih karena dia toxic misalnya, karena dia ngejudge kita keriting misalnya kayak gitu. Tapi dia juga nggak ngerasa dijudge ketika kita ngomong kayak gitu karena kita mengungkapkan perasaan kita secara asertif gitu. Gitu ya, mungkin butuh waktu untuk belajar, cuman bisa kok. Yang penting latihan aja untuk komunikasi asertifnya. Contohnya kayak tadi ya ngomongnya. Gitu. Thank you. Oke, terima kasih Kak Fitri. Semoga terjawab ya Kak Cintani. Ya, Oke, kita masih sama-sama. lanjut dulu ya Kak. Boleh. Oke, siap. Ini ada pertanyaan dari Kak Anissa Mayangsari. Setelah ini nanti kalau ada yang mau resen ya teman-teman ya, bisa dipersilahkan. Untuk pertanyaan dari Kak Anissa Mayangsari dulu, Kak izin bertanya, orang yang ada di dalam toxic relationship itu suka denial banget. Dan selalu berpikir dia pasti berubah kok, atau dia Oke. kayak gitu ke aku karena sayang, padahal itu udah Hmm. berlangsung selama 1 tahun lebih dan emang susah banget untuk keluar dari situasi itu. Step awal yang mungkin ringan untuk bisa sadar atau keluar dari situasi itu gimana sih, Kak? Oke, tadi juga udah aku jelasin ya di depan Iya, kalau orang-orang toxic relationship itu emang banyak denial-nya gitu ya. benar. Oke, kalau untuk kasus-kasus denial, tadi kan ada beberapa denial yang kayak feeling sama thinkingnya dia denial gitu ya. Terus dia denial sama, oh aku nggak mau sendiri gitu. Sehingga gimana caranya aku tetap sama hubungan ini walaupun aku udah love investment gitu ya. Banyak denial tadi yang aku bahas di depan. Sebenarnya untuk salah satu cara bisa sih menggunakan solusi yang aku kasih tadi sebenarnya kayak membangun boundary, self education atau terhubung dengan dunia luar gitu. Nah, itu sebenarnya yang aku kasih solusi itu first aid sih. Jadi mungkin salah satu dari itu yang paling cocok yang bisa digunakan mungkin bisa disarankan untuk